Model di sini kan pasang surut gini kan. Nak wis sama musim kemarau. Gua ini entak-entak toh. Tanahnya pun udah kayak batu bata pecahan kan. Coba jalan nggak pakai sendal di situ. Nah. Renggangnya segini itu. Kalau udah kering itu. Makanya kalau daerah pesisir ini nanam semangka atau melon, ya pas musim kemarau ada hujan 3 hari sekali aja, mantap itu, mantap banget. Ya tadi yang kuceritakan. Ya, lahan sawah itu selama dia lembab, terus kita tahu cara mensiasati supaya lahan sawah kita itu bisa jadi pabrik nitrogen. Asal airnya cukup minimal macet-macet atau lembab, itu nitrogen ada terus. Karena nitrogen itu kan larut di air dan tertahan air untuk tidak menguap. Nah tapi kalau lahannya kering banget gitu, kemelotak gitu, hilang nitrogennya. Makanya kalau pas kemarau di lahan panas itu tanaman gampang kekurangan nitrogen, ya memang bukan kekurangan, memang hilang nitrogennya. Ya sifatnya nitrogen nggak usah jauh-jauh lah. Nitrogen itu tahu banyak ini pupuk urea itu. Dah, ini masih dalam bentuk pupuk kristal ya. Nah, sampean buka satu karung itu terus ditaruh di teras itu dipanaskan, tunggu aja 5 hari habis itu. Konon lagi yang di lahan yang tiap dino kepanasan, ya pasti nitrogen menguap karena nitrogen itu kan gas dan dia salah satu gas yang berat jenisnya rendah. Nah, nitrogen kan hidrogen, oksigen baru nitrogen itu yang berat jenisnya ringan. Makanya kena panas ini nguap. Yang bikin aneh lah, sampean buat pupuk peram, wes, buat pupuk peram tanpa melibatkan pupuk yang mengandung nitrogen, contohnya urea, ZA ataupun NPK, pesing nggak baunya? Ya, pesing. Pesing nggak? Pesing, punya aku pesing kok. Tanpa melibatkan pupuk mengandung nitrogen. Ada kandungan nitrogennya jadinya. Misalnya ini kita buat pupuk peram, hanya TSP atau SP atau Vertipos tambah dolomit, tambah abu sekam, tambah pupuk kandang. Pas nyarup gitu pesing nggak? Logikanya di mana? Kok bisa pesing? Enggak, aku malah ngepekelin pesing ya Om. Belum dino tak buka, posing tenan makina. Lah kenapa padahal nggak pakai pupuk? Ditutup, diikat. Ya kandangnya itu lah. Kalau dia pakai NPK kita peram, pakai ZA atau pakai urea pesing, nggak usah lah jauh-jauh, urea aja kalau nguap pesing kan, bau amonia itu pesing kan. Kenapa pupuk peram itu tetap pesing? Walaupun tanpa melibatkan pupuk yang mengandung N, baik urea, ZA pun NPK. Ayo join, kau katanya mau belajar banyak. Error nih Om. Alah kau setiap hari pun error katanya. Enggak, ini supaya kalian tahu itulah tujuan kita itu pupuk peram, untuk menjadikan lahan kita itu sebagai apa? Mini pabrik atau pabrik mini untuk merekrut nitrogen. Nah buktinya itu pupuk peram yang ada N-nya cuma di pupuk kandang itu pun hanya 0,7% toh. Artinya di pupuk kandang itu masih ada nitrogen organik yang juga belum mateng. Kalau dia sudah mateng nggak bakal pesing. Pesing itu menunjukkan proses penguapan dan proses ini tadi, penguraian nitrogen dari unsur lain. Nah maka kalau masih berbau pesing berarti nitrogen yang ada di pupuk kandang yang kita campurkan itu belum mateng sempurna. Masih ada sisa-sisa nitrogen organik yang belum terurai dan belum mateng, gitu toh. Itu satu. Yang kedua, saat kita mengaduk pupuk peram, begitu kita semprotkan, kalau Pak lagi ngaduk belum pesing itu kan, begitu disemprot FNS, Saka sama Protek sambil diaduk, itulah muncul bau pesing tadi. Kenapa begitu? Sampai pernah nggak pupuk peram belum? Pesing ora? Tanpa N. Pesing. Nah, pas ngaduk atau pas nyemprot? Nah, aku terasa nak pesingnya waktu pas ngaduk urung piro, Om. Setelah diperem telung dino iku. Iya, tapi pada waktu posisi itu nanti kan disemprot sambil ngaduk, nang kono lah pesingnya. Ikroke apa menurut kalian?
Ya, responnya karena apa? Kenapa bisa pesing? Padahal cuman pupuk kandang aja yang mengandung nitrogen, itu pun nggak banyak. Iya, maksudnya pengaruhnya di mana? Itu akibat apa? Bingung kan? Bingung lah, nah itu. Nah, ini kan kaji tasawuf ini kan. Mana dekat? Enggak dekat. Cara ngaji tasawuf. Om Memang bagi yang belum membuat ya bingung itu bingung. Tapi bagi yang udah membuat banyak yang tanya. merasakan tapi nggak tahu Iya. kondisi. Nah apa ya Mas? Padahal aku nggak nggunake urea, nggak nggunake ZA, nggak nggunake NPK, cuman pupuk kandang tok karo dolomit sama abu sekam dan SP atau TSP. Kok pesing juga? Seperti kita membuka urea yang menguap. Itu artinya nanggok kuno sudah di pabrik. Ditutup aja di pabrik. Masih diaduk sudah di pabrik. Kenapa jadi pabrik? Pada waktu kita nyemprotkan tadi, otomatis rinso mau deterjen serbuk kan sifatnya agresif, sibuk dan kan, namanya soda, kan? Akhirnya KB ditendang, TSP yang atose kok ngono pun remuk, langsung tereduksi. Itu satu. Yang kedua, dengan kondisi tersebut terjadi reaksi antara deterjen karo TSP karo dolomit kalsium. Bingung. Aktif kabeh ku. Makanya sampean perhatikan pada waktu ngaduk nanti terus dibiarkan saja. Muni enggak itu? Kretek kan gitu kan. Seperti kita membakar garam kan bunyi kretek. Tapi kan suaranya pelan. Itu reaksi dari soda oksigen mereduksi itu tadi semua. Nah, pada waktu proses itu, yang namanya nitrogen di udara ini kan memang dia yang paling banyak. Di atas 70% nitrogen yang udara. Mungkin kita ngerti ya, oksigen, hidrogen gitu toh. Padahal nang atmosfer itu yang paling tinggi adalah nitrogen. Nah, oksidasi reduksi dari soda di deterjen, itu kan ngundang nitrogen, nyedot akhirnya. Sibuk golek kawan. Kawannya apa? Lingso disedot. Siji oksigen, siji hidrogen, yang dua nitrogen. Nah, nanggok kuno lah nitrogen itu kesedot pada waktu proses iki mau. Ya, otomatis pupuk peram itu yang tadinya hanya 0,7% di pupuk kandang, itu bisa jadi di atas itu, bahkan 3 kali lipat. Dengan cara apa? Dengan cara absorpsi, penyerapan dari udara atau fiksasi. Jadi nitrogennya ada di udara pada waktu proses pengadukan itu mulai kesedot tahu bae magnet. Jadi pupuk peram itu pada waktu ngaduk, itu padha magnet nyedot oksigen, nyedot nitrogen, nyedot hidrogen. Tapi yang paling oke nitrogen. Kenapa? Karena oksigennya wis disuplai saka deterjen sama Protextar. Nah, karena oksigen ini aktif, maka nitrogen ini melu kesedot. Karena terjadi proses penguraian fosfat dan oksigen, kan itu kan? Ikan rebutan nih. Oksigen ning nang deterjen dengan aktif dia bergerak oleh kawan, mau nggak mau nabrai ning nang fosfat P2O5, kan iki P2O5, betul kan? Oksigennya 5, fosfatnya 1. Jadi kan rebutan tempat. Oksigen nang fosfat karo oksigen nang deterjen, betul kan? Oksigen nang deterjen arek ngrebut pasangan ning nang fosfat. Gantian ngono lho. Arek direbut iki. Supaya posisi oksigen ning nang deterjen iso nyantol karo fosfat ning nang TSP atau SP. Sebaliknya begitu juga. CaCO3, kalsium karbonat yang ada di dolomit atau kalsit. Oksigennya kan arah diserobot juga, arah dikudeta. Posisi oksigen nang CaCO3 dan posisi oksigen nang P2O5 ini mau dikudeta oleh oksigen yang ada di Protextar dan oksigen yang ada di deterjen. Sehingga karena berantem akhirnya pecah. Rebutan gon. Rebutan tempat. Maka itu kalsium ini kan cewek cantik. Tapi karena wis stabil dalam bentuk dolomit ataupun kalsit atau kalsium karbonat CaCO3,
dia sudah stabil, tapi diganggu oleh oksigen yang ada di deterjen sama oksigen yang ada di Protextar. Karena ndeloke cewek cantik ini mau dalam bentuk kalsium, jadi mau menempatkan diri untuk bersatu bergabung dengan kalsium, sehingga CaCO3 O3 yang ada oksigen 3 pangkat 3 yang ada di kalsium itu arek digeser, arek dikudeta tempatnya. Rebutan tempat. Begitu di P2O5. Oksigennya 5 oksigen ini kan arek dikudeta karo oksigen dari deterjen dan Protextar. Iki penjelasan sederhana. Engko nak penjelasan secara teori tambah bingung lah. Enggak tekan. Maksudku mek klienku paham, aja gon mek iso sambat, mbuli. Enggak ngerti manfaat, enggak ngerti prosesnya. Mana bisa pupuk peram bisa apa mengundang nitrogen dari mana? Wong orang ngerti, enggak usah ngomong. Mbok gawe dhisik. Gawean dhisik. Lek ngono-ngono ki urusan ngono lho. Lagian nak ngono-ngono kuwi sampean kabeh kaji tambah mumet kan. Ujung-ujungnya ora sida nandur. Gue mek mikir kepiye ya pupuk peram kok iso ngandung iso mengundang nitrogen. Ujungnya mumet. Sampean ora dadi petani apa peneliti ngono. Ya, artinya harus begitu. Mung kadangkala aku males jawab sebetulnya. Iki karena pas kebetulan nyantai. Karena nak tak jawabku tambah bingung. Mungkin dengan seperti ini kita video ke lho. Nak pas kelingan iki masalahnya kan pas kelingan awak cita iki. Kadangkala aku ora nggawe video nak enggak pas kelingan ya susah. Google enggak metu ya kan. Omong Gunarso Mas Budi nak dipancing Google metu. Lah, ya sekarang kan begini, kalau Tuhan memberikan saya itu amanah berkah, hidayah yang lebih besar daripada kalian dalam bidang pengetahuan, wawasan. Mung nak nggak pernah digoyang kan nggak iso. Namanya komputer, PC-nya itu, di hard disk-nya itu, ya kan? Apalagi yang sifatnya internet, itu apa aja ada kan? Kita nyari apa aja yang kita butuhkan, ada. Gimana nyari pupuk peram? Ada. Gimana nyari salmat? Muncul. Gimana nyari burung? Siap. Kan gitu. Tapi kan harus diketik dhisik kan? Mesti kita ketik dalam pencarian. Lah nak sampean jarke apa metu dhewe iku? Google. Hah? Enggak, artinya terus dijarke Google itu cuma diklik ngono. Anjuk sampean enggak ngetik pencarian. Metu apa kira golek? Diketik lah deh. Ya nang otakku kan ngono juga. Nah enggak ditekon ya ora bakal metu. Nah enggak pas kelingan ngene ya enggak metu juga. Lah pikire penak. Nek wis gawe ngerti bukti tapi enggak ngerti prosesnya kepiye. Makane wis, mung kadangkala aku males jelaske. Kenapa? Karena engko terakhir petani ku lebih mikir ilmu teoritis dibanding ilmu penerapan nih. Sebagai petani kan lebih banyak penerapannya. Mung tinggal manut ya, tapi aja asal manut. Nah, maka perpaduan antara teori dan pengalaman itu yang penting. Orang untuk maju menjadi seorang sufi tasawuf, dia harus kuasai dulu syariat, ya kan? Betul kan? Baru ke tarikat, ya kan? Masuk ke hakikat. Nah, baru golongan ya sembuh lah aku pokoknya ngono lah. Terus wong arep belajar agama langsung nanggok tarekat. Syariatnya orang pernah dijalan ke iso. Gemblung. Coba sampean masuk nang pesantren kaji 20 ya, tapi urung pernah baca alif-alif, wis. Urung tamat juz ammah, urung iso maca Quran, salat juga jarang, poso ditinggalkan dan sebagainya. Ora nemu, Bro. Iso-iso gemblung kaya wong Bandar Tinggi kae munggah-munggah masjid ya kan. Ajan ronar ini gara-gara kaji 20. Karena belum kuat, ya bingung, ya begitu. Nah intinya dalam kajian ilmu pertanian juga ada hal-hal yang sifatnya spesifik, kemudian memang butuh analisis, baik secara teori maupun secara terapan lapangan. Nah aku jelaskan lebih seneng nang kok terapan lapangan nih. Karena biasanya petani ku ngelakoni, ya kan, mau nggak dikaji. Iya, memang betul. Memang aku pernah ngono juga mas, tapi aku nggak bisa jelaskan tekan kono ya. Memang nggak ke situlah larinya. Karena pun jangan nanti terakhir nggo kacamata lali nandur,
Intine nak petani iki dianggap aman, apik wis ngono. Ya iya, ujungnya gue mek KCC Ronari ini ngajari kawane tandurane dhewe dijajarke kawane panen kita ora. Kejadian. Umum iku. Petani kalau sudah dididik dengan pemahaman yang tinggi terhadap teknis budidaya, ujungnya gue mek KCC tok. Ronari ini sok ngajari kawane, nonggo kono nonggo kene, ngopi rono ngopi rene, sementara uang ini diajari tandurane api, tandurane dhewe mekukrah. Kejadian. Kejadian. Kecuali dengan KCC tersebut kita bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarga. Aku lain cerita, misalnya jadi sales, jadi marketing. Misalnya saka petani karena paham kaya awakku kan, anjuk KCC, ngono kan. Tapi KCC ku dibayar ngono lho. Ya kan kaya awak dibayar saka SAS. Lah nak sampean tak didik dengan teknik budidaya tanaman pemahaman yang cukup tinggi akhirnya KCC. Sementara sumber penghidupannya gomek tani dengan lahannya 1 hektar tadi. Ya entek resi sisuk ora mangan anak bojo. Betul? Intine terapani wae yang dipahami. Enggak usah melu-melu KCC lah. Ya bukan enggak boleh ya silakan. Kecuali misalnya Mas Faisal tak angkat jadi karyawan SAS. Ya kan? Gajinya misalnya sekian. Sebulan wis cukup buat keluarga. Ya silakan KCC ngono. Lah tapi nak pangane ge saka tani arek KCC piye? Sibuk kita nang warung kopi, nang omah mangan iwak asin karo iwak teri. Iku pun njaluk mertua. Kan gawat. Riyo glundung. Lah iku. Glundung